Hai FLC Family, Happy Sunday. Selamat datang di ibadah online service Forward Living Church pada hari ini, tanggal 5 September 2021. Selamat datang di bulan September ini. Saya percaya bahwa akan ada banyak penyertaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan yang belum kita terima mungkin di sepanjang bulan-bulan kemarin ini, Tuhan akan berikan di bulan September ini. Oleh karena itu, pastikan agar setiap kepercayaan kita kepada Tuhan tidak berubah sedetik pun, tetapi di bulan September ini, di tengah-tengah situasi yang terjadi hari ini, kita tetap membangun rasa percaya kita lebih dalam lagi. Karena apa? Karena waktu kita bisa membangun rasa percaya kita sama Tuhan, di situ Tuhan akan menyatakan siapa dirinya dalam setiap kehidupan kita, karena Tuhan tidak pernah sekali-sekali membiarkan kita, dan Tuhan tidak pernah sekali-sekali meninggalkan setiap kehidupan kita. Saat ini, saya mau mengajak semuanya untuk sama-sama kita persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk kita sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan, karena saya percaya waktu kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, mengeluarkan suara kita kepada Tuhan, mengangkat tangan kita kepada Tuhan, di situ Tuhan akan menyatakan setiap hal yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Saat ini, mari siapkan semuanya yang terbaik. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Berjudul Allah yang Kudus. Boleh sama-sama kita angkat suara kita, bertepuk tangan buat Tuhan, sing it out. Nyatakan, Kau kekuatanku, perisai di jiwaku, kota benteng keselamatan hidupku. Oh,
bersyukur kepadamu Tuhan, karena berkat-Mu selalu ada buat kami Bapa. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Say amen. Oh, amen. Amen. Biar hikmat-Mu turun Tuhan atas kehidupan kami. Biar kasih setia-Mu Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami menyatakan itu Tuhan. Mari sama-sama katakan, His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and the children and the children. May His praise
sembah Tuhan, saudara. Mari dengan segenap hatimu sembah Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita berdoa untuk mensupport untuk setiap keluarga kita yang membutuhkan doa hari ini. Kalau kita dalam keadaan yang baik dan sehat hari ini, kita bersyukur sama Tuhan. Tapi kita percaya bahwa kita diberikan rasa empati untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan hari ini saya mau mengajak saudara semuanya, dimanapun saudara berada, nggak ada salahnya untuk kita sama-sama mensupport untuk keluarga kita yang hari ini membutuhkan doa. Dan bagi saudara ya, mungkin yang memiliki pergumulan yang sama,
Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan dan tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, hari ini kami bersyukur kalau dalam keadaan di tengah-tengah situasi hari ini, kami masih boleh melewati segala sesuatu dengan baik. Kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kami saat ini. Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami berdoa kepada Engkau, membawa untuk setiap pokok doa yang keluarga FLC sampaikan, untuk setiap kami doakan bersama-sama di tempat ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang sedang mengandung. Terima kasih buat anugerah terbaik yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap ibu yang sedang mengandung. Biarlah Engkau berikan kesehatan selama mengandung, bahkan janin mereka boleh sehat, bahkan juga bertumbuh, bahkan proses kelahiran segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik semuanya, karena Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberkati setiap apa yang terbaik yang Tuhan berikan melalui setiap kehidupan mereka. Saat ini kami berdoa juga hari Tuhan saat ini untuk keluarga kami yang sedang mengalami sakit di bagian tulang ekor. Biarlah kesembuhan yang datang daripada Tuhan menyertai keluarga kami ini, sehingga untuk setiap sakit yang ada di tulang ekornya, dalam nama Yesus, terima kesembuhan dan Engkau dipulihkan sama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan hari ini di tengah-tengah situasi yang terjadi, biarlah untuk setiap kami yang memiliki usaha ataupun pekerjaan, biarlah Tuhan buka jalan segala sesuatunya. Bahkan di awal September ini kami akan melihat satu titik terang di mana Tuhan akan membukakan pintu, sehingga untuk setiap usaha kami mungkin yang beberapa bulan terakhir ini mengalami kesulitan, Tuhan, kami percaya ada terobosan, ada mujizat, bahkan ada sesuatu yang baik yang Tuhan sedang persiapkan untuk segala sesuatunya. Dan untuk setiap keluarga kami yang ingin melakukan pemberesan secara piutang, Tuhan, biar Engkau juga menyertai kami semuanya yang terlibat dalam setiap hutang atau piutang. Karena kami percaya Tuhan, di tengah-tengah situasi hari ini, kami percaya waktu kami meminjam uang Tuhan untuk kebutuhan bisnis dan usaha kami percaya Tuhan yang membantu kami untuk mengelola keuangan kami dengan baik, agar kami bisa manage keuangan itu untuk bisa membayar setiap hutang atau piutang yang ada, agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan normal kembali, karena Tuhan yang memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami, bahkan untuk cara kami mengelola keuangan dengan baik. Dan kami juga berdoa hari ini Tuhan, untuk keluarga kami bisa diterima di perusahaan yang baru di tengah-tengah situasi hari ini, di mana cari pekerjaan sulit, tapi kami tahu Tuhan, waktu kami mengandalkan Tuhan, dan kami percaya sama Engkau Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Kami percaya keluarga kami yang sedang mencari pekerjaan pasti akan diberikan pekerjaan yang terbaik, dan kami akan menerima segala sesuatu yang terbaik, ketemu dengan teman-teman yang terbaik, karena Tuhan yang menyertai dan membuka jalan dalam segala sesuatunya. Terima kasih buat segala sesuatu Tuhan. Kami melepaskan berkat untuk bangsa kami Indonesia, kota kami Jakarta, bahkan kami berdoa Tuhan agar setiap proses yang sedang terjadi hari ini, kami bersyukur di mana angka COVID sudah mulai menurun. Kami berterima kasih buat segala sesuatu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemerintah dan juga Bapak Presiden yang bekerja mungkin sangat keras untuk agar COVID ini boleh berlalu dengan cepat. Kami percaya hikmat-Mu ada dalam setiap kehidupan pemimpin kami, dan kami berdoa biarlah COVID ini boleh cepat berlalu dan kami bisa memulai segala sesuatunya lebih baik lagi. Dan kami percaya Indonesia ada dalam tangan Tuhan, dan seluruh dunia ini ada di dalam tangan Tuhan, dan semua akan kembali berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami di hadapan Kau, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya kita katakan amin. Pada kesempatan kali ini kita mau sama-sama menaikkan praise report atas satu doa yang akhirnya Tuhan jawab untuk keluarga kita yang bisa mengadopsi anak, dan anaknya ini sudah bersama dengan keluarga barunya. Puji Tuhan. Nah, bagi saudara semuanya yang ingin menyampaikan untuk setiap prayer request atau permohonan doa saudara semuanya, ataupun saudara yang ingin melakukan counseling, saudara bisa menghubungi nomor kantor gereja yang ada di bawah ini, atau saudara juga bisa menggunakan Linktree yang saudara bisa akses di bio Instagram Forward Living Church. Nah, kita tahu bahwa sepanjang bulan ini kita bicara tentang trust.
Kalau saudara percaya bahwa gereja ini merupakan bagian dari setiap kehidupan saudara hari ini, dan saudara percaya bahwa gereja ini bisa membawa perubahan yang lebih baik buat saudara, saya menantang saudara untuk hari ini mencoba untuk tertanam dalam sebuah small group atau kelompok kecil di FLC, yaitu bernama Passion. Saya tahu bahwa mungkin hari ini kita punya trauma terhadap sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita di masa lalu, tapi jangan biarkan rasa trauma itu terus ada dalam setiap kehidupan saudara semuanya. Mulai percaya kepada Tuhan, mulai percaya kepada diri saudara sendiri, dan mulai percaya kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam setiap kehidupan saudara hari ini. Di mana? Di small group. Karena mereka akan membantu saudara hari ini untuk bisa melewati hari-hari ini dengan baik, karena jangan sampai kita melewati musim ini dengan mengisolasi diri kita yang akhirnya bukan membuat kita menjadi lebih baik, tapi menjadi kondisinya lebih buruk lagi. Ayo sama-sama join di Passion, dan saudara akan bisa melihat perubahan yang terjadi week by week, month by month, karena Tuhan yang memimpin kehidupan saudara semuanya dari hari ini. Di minggu pertama bulan September ini, kita akan diberkati oleh senior pastor kita, yaitu Pastor Joshua Supit, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang saya mau minta saudara semuanya untuk antusias, karena kita akan belajar banyak hal yang baik. Jadi siapkan catatan dan Alkitab saudara semuanya, catat setiap hal yang baik ini, untuk setiap kehidupan saudara bisa mempercayai Tuhan lebih lagi dalam setiap kehidupan saudara semuanya. Dan di minggu pertama ini, kita akan melakukan perjamuan kudus, jadi saudara bisa siapkan untuk setiap roti ataupun cracker saudara atau biskuit, dan juga anggur yang bisa saudara ganti dengan minuman rasa lainnya. Karena saya percaya bahwa melalui kita memperingati tubuh dan darah Kristus, itu akan meningkatkan rasa percaya kita sama Tuhan kita. Dialah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang selalu berkuasa atas setiap kehidupan kita. Saat ini, siapkan yang terbaik buat Tuhan, tetap antusias, dan nikmati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh our senior pastor, Pastor Joshua Supit. Happy Sunday and God bless you. Puji Tuhan, senang bisa menyambut kembali semua keluarga FLC hari ini di online Sunday Service 5 September. Kita ada di minggu pertama di bulan yang baru. Terima kasih juga untuk semua teman-teman FLC Worship yang melayani, membantu kita. Saya percaya kita menikmati, diberkati di dalam hadiratnya. Nah, sepanjang bulan September kita Gereja Tuhan Forward Living Church, kita akan belajar sama-sama satu tema yang baru, yaitu trust. Yes, bulan ini kita akan sama-sama belajar tentang membangun rasa percaya. Trust, membangun rasa percaya kepada Tuhan. Tentunya juga membangun rasa percaya dengan kehidupan kita sendiri. Kehidupan yang Tuhan berikan, kehidupan yang Tuhan percayakan. Jadi saya yakin di bulan September ini kita ada kebangkitan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil jika kita percaya. Jadi dimanapun Anda berada hari ini, saya yakin, saya percaya semua dirancangkan Tuhan untuk Tuhan bisa memberikan yang terbaik di kehidupan kita. Mari beri fokus, konsentrasi, terima firman, catat segala sesuatu yang perlu dicatat untuk kita mengingatkan kembali diri kita dalam menjalani kehidupan terbaik kita di dalam Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut, mari saya ajak sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk apa yang Kau percayakan kepada kami. Bukan oleh kuat dan gagah kami tiba di bulan yang baru September ini, tapi kami percaya semua karena anugerah-Mu, cinta-Mu begitu sempurna. Tuhan, mampukan kami untuk tetap dapat melanjutkan kehidupan kami di dalam Engkau. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu, Roh Kudus, bantu kami supaya kami bisa memahami, kami mengerti, dan kami belajar sama-sama untuk terus menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Kita yang siap menerima firman dengan sukacita, sama-sama yuk kita semua katakan amin. Yes, kita akan belajar sama-sama sepanjang bulan ini dengan satu judul, yaitu trust, rasa percaya. Alkitab katakan, Salomo tulis di kitab Amsal 14.
ayat yang ke-26 dan ke-27. Alkitab berkata begini, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Luar biasa ya, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, great confidence, rasa percaya yang kuat, ada keyakinan yang besar bukan karena dalam kondisi tertentu, bukan hanya bisa punya rasa percaya dalam keadaan tertentu, tapi Alkitab bilang begini, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman besar, rasa percaya, keyakinan yang kuat di setiap keadaan. Karena firman Tuhan lanjut di ayat yang ke-27 dikatakan begini, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Luar biasa, dahsyat. Bukan kebetulan Roh Kudus bantu kita, gerakan kita, berbicara kepada kita secara pribadi untuk bisa beribadah seperti di online Sunday service ini. Saya percaya ada rasa antusias, ada rasa semangat, ada energi yang baru terlepas dari kondisi keadaan kita. Yes, kita masih menghadapi pandemi global COVID-19. Tapi bulan ini, bulan ke-9 hadir di hidup kita bukan karena kuat dan gagah. Nggak ada yang sempurna, semua orang masih berjuang. Saudara dan saya masih penuh dengan tanda tanya di kehidupan ini. Di sekeliling kita ada banyak ketidakjelasan, ketidaktentuan yang harus kita lalui. Ada banyak hal yang harus kita beresin. Yes, nggak ada orang yang terlepas dari rasa takut dan khawatir. Gelombang kekhawatiran, bayang-bayang ketakutan selalu masih berjalan berkeliling di sisi kiri kanan di sekeliling kita. Tapi saya mau ajak hari ini Gereja Tuhan Forward Living Church untuk bisa hari ini sama-sama percaya kita patut menghargai kehidupan ini. Kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih karena kita tahu sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-muridnya, janji Tuhan itu digenapi. Firman yang berkata dalam takut akan Tuhan ada ketentraman besar. Nggak berhenti di situ, bukan hanya ketentraman, tapi Alkitab katakan bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bahkan Amsal 14 ayat 27 tadi dikatakan takut akan Tuhan juga adalah sumber kehidupan yang bisa membuat orang terhindar dari maut. Ada banyak kegelapan, bahkan kondisi maut yang membayangi kehidupan kita bahkan dalam menghadapi pandemi global ini. Tapi saya mengajak lewat online Sunday service ini, miliki dan tangkap nilai kehidupan yang sangat mulia yang saudara dan saya bisa terima. Termasuk di minggu pertama di bulan September tanggal 5 ini kita masih diberi kesempatan untuk melihat matahari terbit. Kita masih bisa melihat terang, kita masih bisa menghirup nafas, menikmati udara yang ada. Jika Anda mungkin tidak sendirian, ada dengan keluarga, ada dengan teman, atau mungkin juga Anda sendirian bahkan di online Sunday service ini, saya ingin katakan Anda tidak sendirian. Forward Living Church is not a brand. Ini bukan bicara tentang merek dari sebuah gereja, tapi FLC adalah kehidupan. FLC adalah keluarga yang Tuhan berikan di dunia ini bagi saudara dan saya. Itu sebabnya saya selalu bangga dan selalu berkata kepada sesama, we are family forever. Yes, kita tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Itulah kenapa saya mau katakan di minggu pertama ini, gereja FLC, jangan kehilangan rasa percaya kepada Tuhan atau juga kepada kehidupanmu sendiri. Hari ini engkau ada, hari ini engkau masih bisa menyaksikan online Sunday service itu karena Tuhan. Dan Kitab jelas katakan takut akan Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman, great confidence, ketentraman besar. Dalam takut akan Tuhan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dan dalam takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan yang membuat kita bisa terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan bicara sederhana, takut akan Tuhan bicara waktu saudara secara sadar bisa menghormati, memberi rasa hormat bahwa Tuhan itu ada. Hidup ini bukan milikku, hidup ini dipercayakan, dititipkan, tapi semuanya milik Tuhan. Keyakinan ini
rasa percaya ini itu menandakan juga bahwa saudara dan saya bisa hidup di dalam nilai-nilai takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bicara waktu saudara bisa menghayati setiap momen, setiap waktu di kehidupan yang Tuhan sedang titipkan, bahkan Tuhan izinkan menjadi bagian di hidup kita. Atau mungkin bahasa rohaninya adalah kita bisa menghayati setiap proses yang sedang terjadi di kehidupan kita. Kita mau belajar bukannya mengutuk, bukannya belajar menyalahkan, kita bukan mau coba lari dari kehidupan. No, tapi kita mau belajar hari ini sama-sama bagaimana menghadapi kehidupan ini secara nyata. Hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana bisa mengubah rasa sakit, mengubah rasa takut, mengubah rasa kecewa, mengubah rasa tidak percaya, rasa bosan, rasa jenuh. Kita mau belajar mengubah hari ini sama-sama segala yang negatif kita mau ubah menjadi sebuah tujuan. Kenapa? Karena setiap kali kita punya kesempatan untuk hidup, termasuk hari ini, ada tujuannya Tuhan di hidupmu dan di hidupku. Pakai ibadah hari ini untuk membangun kehidupan kita, khususnya apa yang ada di dalam kita. Untuk bisa punya rasa hormat, rasa kagum, rasa bangga, rasa mau setia, dan rasa mau percaya kepada Tuhan. Karena semua itu akan memposisikan kehidupan batin jiwa secara utuh hidup kita untuk selalu belajar hidup takut akan Tuhan. Itulah kenapa juga di kitab Mazmur 20 ayat 8 Alkitab berkata, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Forward Living Church, tidak ada yang lain buat saudara dan saya. Terus bisa hanya bermegah di dalam Tuhan. Tidak ada orang yang hidup tanpa masalah, persoalan atau pergumulan. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak bermegah. Karena kita percaya Tuhan kita lebih besar dari dunia ini. Karena Dia yang punya semuanya. Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah. Bahkan sebentar kita akan sama-sama merenungi apa yang Dia telah lakukan di atas kayu salib dengan sempurna. Dia bangkit pada hari yang ketiga dari kematiannya. Saat Dia dibunuh di atas kayu salib. Tapi ternyata Dia dengan setia merelakan setiap perjalanan itu menjadi bagian yang nyata di hidupnya. Karena Dia tahu. Hanya lewat jalan itulah saudara dan saya punya kesempatan untuk apa? Untuk bisa percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Dan di sanalah di atas kayu saliblah Dia sudah mengalahkan dunia. Gereja Tuhan, saya berdoa dimanapun Anda berada. Jangan mundur. Jangan mengutuk, jangan menolak kehidupan ini. Tapi pakai momen setiap bagian di ibadah ini yang sedang berlangsung sampai selesai nanti. Menjadi sebuah kebangkitan di hidupmu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dimanapun Anda menyaksikan online Sunday Service ini, saya berdoa di dalam nama Yesus. Mujizat sudah terjadi dari tadi dan hari ini dan sekarang saat ini disempurnakan di hidupmu. Doamu akan dijawab Tuhan. Perhatikan, lihat saya. Saya katakan dengan iman hari ini 5 September 2021. Doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Dan saya percaya ada kebangkitan besar di hidupmu. Hidupmu tidak akan sama lagi. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang tidak pilih kasih. Kita punya Tuhan yang tidak pernah main-main dengan rencananya. Tidak pernah main-main dengan janjinya. Dia setia. Dia sempurna. Itulah kenapa sepanjang bulan ini kita mau belajar sama-sama. Untuk mengerti, memahami satu kata. Percaya. Dan minggu ini, minggu pertama. Saya ajak saudara, ayo belajar. Ubah semua yang negatif. Ubah semua yang jelek. Ubah semua yang salah. Apapun itu, baik sikap, tindakan, bahkan perspektif atau pikiran. Menjadi sebuah tujuan yang benar yang Tuhan sudah siapkan untuk Anda dan saya. Ya kita masih hidup dalam dunia. Tapi Alkitab katakan orang bisa memegahkan kereta. Orang bisa memegahkan kuda. Tapi kita harus bermegah di dalam nama Tuhan yang besar. Nama Tuhan Allah kita. Saya sebagai seorang pemimpin. Juga sebagai seorang pemimpi. Saya juga setiap hari
terus belajar dan belajar untuk bagaimana bisa membangun dan menyalurkan setiap impian kerinduan yang ada di dalam diri saya, yang saya tahu juga bagi Tuhan bisa terjadi setiap impian. Yes, saya pemimpi, saya percaya juga Anda semua adalah seseorang yang hidup dalam mimpi dan punya tujuan. Jangan takut, mari belajar sama-sama. Saya terus belajar setiap hari bagaimana menyalurkan impian. Apapun kondisi keadaan kita sekarang, tapi tidak mustahil untuk kita bukan hanya bisa bermimpi, tapi berjalan di dalam impian memang tidak mudah. Itulah kenapa tadi kita mau sama-sama belajar bagaimana bisa memeluk keadaan ini, bagaimana bisa tetap memeluk kehidupan ini, sekalipun penuh ketidakpastian, penuh ketakutan, penuh ketidakjelasan. Tapi kita mau belajar meluk kehidupan ini karena kita tahu hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang sudah hidup di dalam kita. Forward Living Church. Jangan menyerah. Jangan mundur. Jangan terus hidup dalam kekecewaan. Jangan terus hidup dalam kondisi menyalahkan siapapun. Membanding-bandingkan dan mulai menjelek-jelekan. Akhirnya kita nggak bisa melihat sesuatu yang baik dan benar di diri kita sendiri. Saya ingin katakan hidupmu dan hidupku adalah biji matanya. Kita itu begitu indah. Kita itu begitu baik. Nggak ada yang sempurna. Kita penuh dengan kecacatan. Tapi di mata Tuhan, saudara dan saya itu sangat disayang. Dicintai. Yang dia perlu adalah kerendahan hati kita untuk tetap bisa punya rasa percaya. Dan selalu berharap hanya daripada dia. Anda perlu pengampunan hari ini, saya ingin katakan. Sejelek apapun, segelap apapun, seminder apapun, setakut apapun tentang perbuatan-perbuatan kehidupanmu. Saya ingin katakan, Tuhan mengasihimu dan Tuhan mau mengampunimu. Anda gak perlu repot-repot. Tapi dari hati yang jujur, dari hati yang tulus, ngomong sama Tuhan, ngobrol, kasih tahu, jangan malu, jangan takut. Jangan hidup di dalam rasa tertuduh. Saya ingin katakan, waktu Anda bisa jujur dan Anda mengizinkan Tuhan mengasihimu, Tuhan mengampunimu, saya katakan dimanapun Anda berada, terjadi kelegaan hari ini. Dan jika hari ini kita punya kelegaan di dalam ibadah online ini, jangan main-main. Apa saja yang Anda ucapkan, apa saja yang Anda percaya, Anda ucapkan dari mulut Anda yang terbaik tentang hidup Anda. Saya ingin katakan dalam nama Yesus akan terjadi. Akan terjadi dan sudah terjadi. Makanya ada beberapa hal yang perlu kita bisa ingat dan lakukan. Untuk sama-sama belajar. Bagaimana bisa mengubah keadaan-keadaan yang jelek, yang negatif di kehidupan ini menjadi sebuah tujuan. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat dan bisa kita lakukan. Yang pertama yang kita perlu ingat adalah begini. Yang pertama, catat nih. Waktu selalu ada di sisi kita. Yes. Tidak ada di antara kita yang hidup di luar ruang waktu. Hari ini kita ada tanggal 5. Semua oleh karena setiap proses perjalanan. Dari hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Dan kita sekarang tiba ada di September minggu pertama tanggal 5. Itu adalah waktu yang memang Tuhan berikan di hidupmu dan hidupku. Dan saya ingin katakan, tidak ada satupun di antara kita yang bisa mempause, mempercepat, atau memperlambat waktu yang terjadi di hidup kita. Tetapi yang namanya waktu, Anda perlu ingat, waktu selalu ada di sisimu. Waktu selalu ada di sisiku. Itulah kenapa jangan takut tentang kondisi waktu. Tapi kita perlu apa? Memanage. Kita perlu mengatur segala sesuatu di hidup kita supaya apa? Kondisi keadaan realita hidup kita dengan waktu yang berjalan itu bisa semestinya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Tapi kita belajar hidup dalam setiap momen demi momen dengan benar. Termasuk waktu kita ibadah online ini. Kita mau ibadah online Sunday service ini dengan sungguh-sungguh. Waktu bisa memuji Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu kita mau dikasih kesempatan menerima firman, kita mau fokuskan hati, pikiran, mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Waktu kita punya kesempatan untuk memberi, ya kita nggak menabur di kantong atau di apa, di persiapan offering yang dilakukan oleh volunteers. No, karena kita tidak sedang onsite, kita lagi online. Tapi waktu kita bisa punya kesempatan memberi, waktu Roh Kudus berbicara, engkau harus menyisihkan, engkau harus belajar. Menguasai setiap materi dengan cara yang benar dan lebih dulu.
mengembalikan apa yang patut dikembalikan dalam kebersamaan sebagai keluarga tubuh Kristus, bangunan Kristus. Itu semua bagian dari kehidupan takut akan Tuhan. Dan waktu kita setia, waktu kita taat dan melakukannya, jangan kaget. Waktu tidak akan lari dari hidup kita. Waktu tidak akan memperlambat, tidak akan mempercepat, tapi kita tahu kita bisa mengelola, mengatur segala sesuatu. Karena waktu di kehidupan kita adalah pemberian Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita bisa ingat dan lakukan untuk bisa mengubah segala sesuatu menjadi tujuan adalah saudara harus mau bermimpi lagi. Yes, kita harus mau bermimpi lagi. Jangan biarkan kondisi keadaan yang sedang kita alami, bahkan secara khusus hampir 2 tahun berjalan ini menghadapi pandemik global COVID-19. Jangan biarkan keadaan membuat saudara seakan-akan menjadi seorang pribadi yang tidak punya harapan, tidak punya tujuan dan impian lagi. Jangan. Karena impian akan selalu memberi gairah dan energi. Inilah hal kedua yang perlu kita belajar untuk bisa ingat dan lakukan. Supaya bisa mengubah semua yang jelek, semua yang negatif menjadi tujuan. Yaitu apa? Kita harus bisa bermimpi lagi. Kelihatannya sepele, tapi perlu diingat dan kita harus ingatkan diri kita sendiri bahwa kita hidup bukan tanpa tujuan. Semua kita diciptakan, bahkan dikasih kesempatan melanjutkan kehidupan karena Tuhan punya tujuan bagi kita masing-masing. Hal yang sama saya percaya lewat online Sunday Service ini. Lewat kehidupan spiritual sebagai satu tubuh Kristus di gereja lokal kita, ada di small groups, di Passion. Seorang akan yang lain bisa saling bercerita, berbagi kesaksian tentang bagaimana setiap kondisi keadaan yang dihadapi. Tapi saya yakin kita bisa belajar sama-sama bahwa setiap pribadi yang kita kenal di kehidupan mereka, mereka selalu punya keinginan, mereka selalu punya impian, cita-cita. Seharusnya hal yang sama bagi kita hari ini. Apapun keadaan kita, jangan sampai kita gak punya tujuan, jangan sampai kita hidup tapi gak punya keinginan. Itu bahaya banget, akhirnya semangat kita jadi hilang, kita jadi gak punya gairah, hidup juga ogah-ogahan, hidup jadi males, akhirnya tanpa kita sadar, kita mulai menjadi orang yang tidak berani untuk tampil keluar, melakukan sesuatu keluar, dan kita mulai menyendiri, mengasingkan diri. Dan saya ingin katakan keadaan ini bukanlah keadaan yang Tuhan mau. Justru kita sebagai gereja, kita dipanggil untuk pergi keluar. Gereja FLC, jangan biarkan Anda hidup tanpa impian. Yang ketiga, yang bisa kita ingat dan lakukan supaya kita bisa mengubah segala sesuatu yang kita hadapi, ketidakjelasan, ketidakpastian menjadi tujuan adalah buat perencanaan. Miliki selalu perencanaan, apapun impianmu, apapun tujuanmu, buat perencanaan. Miliki gambar yang Anda bisa bayangkan, miliki gambar yang Anda bisa lihat tentang cerita yang Anda mau tulis. Tentang tempat kemana Anda mau pergi dan ada di sana. Jangan hidup tanpa imajinasi. Yes, Anda bisa bermimpi yang besar. Anda bisa punya keinginan. Selama Anda tahu impian, keinginanmu bisa dipertanggungjawabkan dan dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan, jangan takut. Cara kita mengembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan itu tiap orang beda-beda. Bagaimana kita bisa menjadi berkat dan terang di tengah-tengah kondisi keadaan di sekitar kita, dengan sesama, dengan keluarga, dengan teman-teman, di komunitas, di tempat hobi. Dimanapun kita berada, kita gak bisa samain orang yang satu dengan orang yang lain untuk bisa menjadi garam dan terang. Tapi yang paling penting adalah jangan takut bermimpi, jangan takut punya keinginan. Silakan punya itu semua, tapi yang utama adalah Anda harus tahu bahwa apapun yang Anda inginkan, ujungnya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Makanya buat perencanaan, buat list. Catat yang Anda perlu catat dalam setiap step, setiap langkah. Bagaimana Anda bisa sampai ke impian. Bagaimana bisa sampai ke tujuan. Hal-hal apa yang dibutuhkan untuk Anda sekarang. Untuk Anda di tengah perjalanan kehidupan menuju ke cita-cita.
Hal-hal apa yang Anda butuhkan di hidup Anda. Pelajaran-pelajaran apa yang Anda perlu belajar, lengkapi diri Anda. Supaya apa? Supaya tadi dalam setiap ruang waktu yang Tuhan titipkan, Tuhan sediakan, kita bisa menggunakan setiap waktu untuk sampai ke tujuan dengan benar. Gereja FLC, buat perencanaan. Yang keempat, yang perlu kita bisa ingat dan kita lakukan. Untuk bisa percaya, yes, kita sanggup ubah ketidakpastian. Ketidakjelasan menjadi sebuah tujuan adalah, ingat ini, bahwa semua persoalan, semua masalah di hidup kita adalah guru terbaik. Jadi jika hari ini Anda merasa terseok-seok, jika hari ini Anda merasa terpojok dalam kehidupan oleh karena kondisi, masalah dan persoalan yang dihadapi, ingat ini. Ingat, semua masalah, jika kita percaya, adalah guru terbaik di hidup kita. Karena pada akhirnya kita tahu, Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan. Yang Tuhan berikan adalah masa depan yang penuh harapan. Itulah kenapa Dia sendiri berkata dalam firman-Nya, aduh kalau kamu paham, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Makanya kita harus belajar untuk tidak punya kehidupan yang terbiasa dengan drama. Atau minggu lalu saya katakan, mulai belajar berhenti membanjiri diri kita dengan pikiran-pikiran yang rumit yang gak perlu ada di pikiran kita atau di hidup kita saat ini. Tapi sederhanakan kehidupan tuh tujuannya adalah bagaimana kita bisa berjalan dalam ruang waktu yang nyata. Di kehidupan kita sekarang. Jadi bukan hidup hari ini, tapi pikiran, perasaannya di kehidupan bulan lalu. Jangan. September adalah bulan yang baru. Kita ada di minggu yang pertama. Percayalah hal-hal yang terbaik Tuhan sediakan. Tuhan berikan sehingga percaya bulan ini akan jauh lebih baik daripada bulan kemarin. Dan saya percaya kehidupanmu, bahkan apapun masalah yang kau hadapi, persoalan yang sedang terjadi, kalau kita bisa sampai di bulan ini, kita bisa melihat semuanya mendatangkan kebaikan. Itulah kenapa kita juga harus terbiasa jika kita ada dalam masalah atau persoalan. Kita harus terbiasa juga mulai bertanya. 3 pertanyaan penting jika kita ada dalam masalah atau persoalan dan kita percaya bahwa semua itu bisa diubah menjadi tujuan. Yang pertama, pengalaman apa yang terjadi di dalam masalah dan persoalanmu? Harus kita bisa pahami. Pengalaman apa yang kita bisa rasakan dan kita dapat di kondisi keadaan masalah persoalan kita. Pertanyaan yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari yang sedang terjadi di kehidupan kita saat ini? Pertanyaan yang ketiga, dari pelajaran yang kita dapat, hal apa yang bisa kita terapkan untuk kita lanjutkan perjalanan kita ke depan? Supaya lewat yang terjadi hari ini, hidup kita di depan jauh bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah di awal tadi saya katakan. Kalau bicara rasa percaya, selain percaya terus kepada Tuhan, jangan berhenti percaya kepada kehidupanmu sendiri. Karena kehidupanmu, keluargamu, waktu yang kau punya, bahkan masalah yang kau hadapi, semuanya dalam kendali dan izin Tuhan. Dan semua itu menjadi bagian kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. So saya percaya pada minggu-minggu ke depan kita akan belajar sama-sama bagaimana kita bisa membangun kehidupan di satu kata ini, yaitu percaya. Dan saya mau tutup minggu ini untuk saudara bisa terus percaya. 3 kunci yang saya mau tinggal buat saudara untuk bisa punya rasa percaya. Dan akhirnya saudara melakukan pekerjaan rumah saudara. Dan saudara yakin semua yang buruk, semua yang tidak jelas hari ini, semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua ketidakpastian bisa diubah menjadi sebuah tujuan. Kunci pertama untuk percaya adalah surround yourself. Izinkan dirimu, hidupmu ada di tengah-tengah orang yang bisa mendukungmu. Surround yourself with dream champions. Artinya
biarkan dirimu bisa berteman, bisa bergaul, bisa bersahabat dengan pribadi-pribadi juga yang punya impian. Bukan dengan orang-orang yang suka menjelekkan impian. Bukan orang-orang yang suka meragukan dirimu. Dan Forward Living Church, kita punya satu komunitas passion. Di mana kita semua sama-sama saling belajar untuk bisa punya rasa percaya seorang akan yang lain. Menerima seorang akan yang lain. Kita tidak pakai komunitas, kita tidak pakai grup atau small groups ini untuk menjelekkan. Untuk membanding-bandingkan. Enggak. Karena kita tahu di mata Tuhan kita sama. Dan Tuhan mengasihi kita semua, dia gak pernah pilih kasih. Dan kita mau pakai kondisi kebaikan, cinta, ketulusan ini untuk membangun diri kita. Dan kita berdoa, kita juga mau lewat kehidupan kita bisa bangun kehidupan orang lain. So kunci pertama untuk bisa percaya, surround yourself with dream champions. Izinkan hidupmu terlibat dan selalu ada di tengah-tengah pribadi, di tengah-tengah teman, keluarga seiman, di dalam kehidupan lingkaran keluargamu sendiri yang bisa saling membangun, bisa saling memberi pujian, bisa terus menyemangati, bisa terus mendoakan, bisa terus menasihati. Dan jangan lupa, Anda juga perlu orang-orang yang bisa dengan berani menegur Anda, menegur saya jika dalam perjalanan proses kehidupan kita ada di nilai-nilai yang salah. Istri saya selalu menjadi teman terbaik, menjadi pasangan terbaik, menjadi istri terbaik yang bisa membantu saya, mengingatkan, menyelaraskan untuk saya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpi, menjadi seorang gembala, menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah yang baik. Saya berdoa dimanapun Anda berada, Anda bisa pakai gereja ini menjadi sahabat, menjadi keluarga di diri Anda sendiri yang membantu Anda untuk bisa selalu hidup bukan hanya forward living, tapi selalu hidup di jalan-jalannya Tuhan. Kunci yang kedua untuk percaya adalah unleash your dream warriors. Lepaskan kemampuan bertarung Anda untuk apa? Untuk bertarung mencapai impian. Unleash your dreams warrior. Lepaskan kemampuan Anda untuk apa? Gigih. Bulan lalu kita bicara soal apa? Grit, tekun, tabah, setia. Jangan mundur. Jadikan setiap hari menjadi proses latihan mental, karakter, kehidupan kita. Dan saya percaya Anda akan melihat. Sebagaimana kita berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Anda di bulan September ini, saya katakan dimanapun Anda menyaksikan online Sunday Service ini, perhatikan, lihat saya. Di bulan ini Anda akan mengalami, Anda akan melihat diri Anda tidak sama lagi. Anda akan mengalami Anda yang berbeda karena kita bulan ini akan belajar. Kitanya berkurang-kurang, Tuhannya bertambah-tambah. Dan akhirnya kita tahu apapun yang kita hadapi bulan ini, kita warrior, kita adalah prajuritnya Tuhan. Dan kita akan keluar lebih daripada pemenang. Kunci yang ketiga, yang terakhir untuk bisa tetap percaya adalah percaya kepada proses. Trust the process. Belajar setia, hold your ground, pertahankan kondisi keadaanmu sebagai seorang pribadi. Kalau Anda hari ini seorang suami, jadi suami yang baik. Kalau Anda seorang ayah, jadi ayah yang baik. Kalau Anda seorang istri, jadi istri yang baik. Anda seorang ibu, jadi ibu yang baik. Seorang anak, jadi anak yang baik. Kalau Anda seorang pelayan Tuhan, jadi pelayan Tuhan yang baik. Kalau Anda seorang murid Yesus, jadi seorang murid Yesus yang baik, yang berkembang. Jangan hanya jadi murid, jadi pengikut, tapi menjadi prajurit yang luar biasa. Yes, hold your ground. Kenali terus, perhatikan baik-baik identitasmu. Jangan kehilangan jati diri. Apapun yang kau tahu bisa merusak mentalmu, karaktermu, atasi dengan benar. Hindari dengan cara-cara yang pantas. Yang pasti adalah jangan biarkan kedagingan merasukimu. Jangan biarkan kedagingan mengontrolmu. Karena kau harus tahu dan harus percaya. Hidup ini bukan milik iblis. Hidup ini bukan milik dunia ini. Hidup kita adalah milik Tuhan. Waktu yang kita punya adalah milik Tuhan. Harta milik yang katanya punya kita. Kita pakai, kita nikmati. Bahkan kita juga bisa bagikan, nikmati kepada orang lain. Ingat, semua itu adalah milik Tuhan. Kita dipercayakan, kita dititipkan. Jangan lupa itu. Karena waktu kita menyadari ini, merenungi ini dengan benar, itu adalah bagian kekuatan yang luar biasa di hati kita. Menandakan
kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan ada di dalam kita, di dalam saya, dan di dalam Anda. Dan firman Tuhan berkata, 1 Korintus 4 ayat 2, Alkitab bilang begini, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saya bacakan sekali lagi dari 1 Korintus 4 ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian. Pelayan itu bukan bicara hanya gembala, hanya volunteers yang melayani. No, pelayan bicara kita semua, anak-anaknya yang sudah ditebus di atas kayu salib. Dan percaya kepada salib Kristus. Dan berkata bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu semua, kita semua adalah pelayan-pelayannya. Dan Alkitab berkata bahwa mereka, saudara dan saya, hidupnya dapat dipercayai. Saya berdoa minggu ini kekuatan kasih Tuhan menyanggupi dari dalam hidup hati saudara untuk percaya kepada Dia lebih daripada apapun. Sebab jika engkau percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati. Saya mengajak kita semua, sebagaimana kita tahu setiap minggu pertama awal bulan kita akan sama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya izinkan saudara untuk menyiapkan setiap minuman yang saudara telah siapkan, roti atau crackers, untuk merenungi kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Puji Tuhan, saya percaya kita telah menyiapkan segala sesuatu yang kita perlu dalam ibadah sakramen perjamuan kudus. Kita bersyukur di bulan September ini Tuhan mengizinkan kita untuk bisa merenungi kembali apa yang Dia sudah lakukan di atas kayu salib. Dalam beberapa detik ke depan, di online Sunday Service ini, dimanapun Anda berada. Yes, inilah waktu yang baik mengingat kembali apa yang Yesus sudah lakukan di setiap bagian kehidupan kita. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Tapi hal yang sangat mulia jika kita punya kesempatan untuk mengingat, merayakan dengan syukur, berterima kasih kepadanya. Bahkan terlebih daripada itu, kita ada sama-sama sebagai satu gereja lokal, satu tubuh Kristus di hadiratnya dalam ibadah sakramen perjamuan kudus seperti pada saat ini. Saya mengajak kita sama-sama, arahkanlah setiap roti di tangan kananmu. Dengarkanlah apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat firman-Nya. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayalah bahwa waktu kita menerima tubuhnya yang terpecah-pecah, roti ini bukannya roti yang biasa, tapi tubuh Kristus yang menjadi bagian di kehidupan kita. Dan saat kita menerima dan memakannya, kita semua saat ini akan menjadi ciptaan yang baru. Dan percayalah saat ini, semua yang lama, semua yang tidak berkenan di kehidupan kita akan lepas, akan meninggalkan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah roti adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman,
terima dengan ucapan syukur, makanlah sama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya, terus bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih. Karena yang luar biasa digenapi. Sesuatu yang terbaik daripada Tuhan terjadi di online Sunday Service ini. Mujizat sudah terjadi, yang lama sudah berlalu, yang baru menjadi bagian di kehidupan kita. Saat ini mari saya ajak kita sama-sama mengangkat setiap cawan di tangan kanan kita. Karena apa yang di tangan kanan kita bukan cawan biasa. Tapi apa yang ada di tangan kanan kita adalah bilur-bilur darah Yesus. Hanya oleh bilur-bilurnya kita disucikan, kita dikuduskan, kita diberi pendamaian, kita diberi pengampunan dosa, kita dikasih kesempatan untuk punya lembaran yang baru. Itulah kenapa minggu ini kita mau belajar, tidak berhenti percaya bahwa kita sanggup mengubahkan semua yang tidak pasti, semua yang tidak jelas, semua sakit penyakit, semua kesalahan, semua yang tidak seharusnya. Kita mau ubah menjadi sebuah tujuan. Karena kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya berdoa kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Alkitab berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru ini materaikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan inilah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur, minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan kasih kita kesempatan untuk bisa menerima, merenungi kembali pengorbanan yang sudah Dia lakukan di atas kayu salib. Kebangkitannya pada hari yang ketiga menjadi sebuah kebangkitan di kehidupan kita hari ini. Jika Anda percaya dan saya yakin kita mengalami kebangkitan. Kemenangan terjadi hari ini. 5 September 2021 di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berdosa diampuni, yang terikat dilepaskan, yang bingung Tuhan berikan hikmat, Tuhan tambahkan pengertian, tidak lagi dalam kebingungan. Saudara bisa paham bahwa setiap waktu kehidupan kita ada dalam kendali kontrolnya Tuhan. Akhirnya kita tidak lari dari kehidupan, kita tidak menyalahkan keadaan, tapi kita belajar forward living, kita belajar terus melangkah, berjalan dalam iman, karena kita tahu Tuhan bukan ada di sana, Tuhan ada di sini, di dalam kita, bersama dengan kita. Bagiku hidup adalah Kristus, dan mari dimanapun kita berada, biar kasih Kristus, kekuatan Kristus bisa dialami dan dirasakan juga oleh sesama kita. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk semua keluarga FLC yang menyaksikan online Sunday Service ini. Diberkati selalu, jangan pernah lupa, sampaikan, ingatkan bagi keluarga teman-teman yang belum beribadah atau belum ada dalam kehidupan sebuah gereja lokal. Yuk sama-sama join, bagikan online Sunday Service ini kepada mereka, biarlah mereka bisa mengalami kasih lewat pujian, lewat penyembahan, juga lewat firman Tuhan. Buat semua teman-teman yang melayani di seluruh Volunteers Forward Living Church, terima kasih untuk kesetiaan, komitmen, dan loyalitas yang diberikan. Jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Terus pakai gereja ini. Jika Anda bisa melayani, itu juga karena Tuhan. Sebuah kehormatan bagi Anda untuk bisa melayani Raja di atas segala raja. Asah kehidupan dirimu lebih lagi, mental dan karaktermu semakin dibentuk dalam pelayanan. Doa saya, doa kami semua. Biar kehidupan nilai pelayanan bukan hanya terjadi waktu kita melayani kehidupan ibadah FLC. Tapi dimanapun kita semua berada. Kita menjadi pribadi, menjadi saudara, menjadi keluarga dan teman yang selalu mudah untuk melayani. Saya tidak lupa berterima kasih untuk semua jemaat keluarga besar Forward Living Church yang setiap minggu ikut dalam kerendahan hati, berkomitmen kuat, penuh keberanian untuk menabur. Seperti yang Anda lakukan juga di setiap awal bulan. Lewat ucapan syukur, lewat perpuluhan, lewat buah sulung, lewat diakonia. Saya ingin katakan,
Bukan karena kita, bukan karena keberanian, bukan karena hikmat kita. Tapi kita tahu kita lakukan kehidupan tanggung jawab oleh karena kasih Kristus lebih dulu mengasihi kita. Jika kita masih bisa bernafas, jika kita masih bisa mengelola, jangan takut untuk memberi. Berikan yang terbaik dan nantikan bagaimana Tuhan selalu ada di pihakmu sepanjang bulan ini. Tapi pesan saya, berdoa banyak-banyak. Minta hikmat banyak-banyak kepada Tuhan. Supaya kita bisa mengelola, mengatur segala sesuatu tanggung jawab kita di dalam roh takut akan Dia. Supaya apa? Supaya apapun yang kita terima, kita diberkati untuk memberkati. Sekali lagi, terima kasih untuk setiap persembahan. Terima kasih untuk setiap kekompakan. Sama-sama kita kembangkan lebih lagi. Dan jangan lupa dukung dalam doa untuk persiapan kita di ibadah onsite. Kita masih ikuti perkembangan pemerintah, kondisi keadaan khususnya Kota Jakarta untuk bisa kembali mengadakan ibadah secara onsite di Neo Soho juga di Karawaci. Tetap dukung dalam doa, ikuti setiap perkembangan news di sosial media FLC, bahkan tetap hadir dan join sama-sama di setiap platform pelayanan Forward Living Church. Mari kita akhiri ibadah hari ini, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah di hidupmu. Mulai dari hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan selalu siap menjadi berkat. Sama-sama kita semua katakan, amin. Have a blessed Sunday. Stay healthy, stay strong. God bless you. Imanku percaya, ku pegang janji-Mu dalam. Kami mau pegang terus janji-Mu Tuhan, sebab Engkau setia.